Om Swastiastu. Salam solidaritas. Berbincang soal politik tak bisa lepas dari kondisi generasi bangsa, karena politik tumbuh bersama generasinya. Anggapan bahwa berpolitik hanya milik orang tua rasanya sudah harus dilepaskan. Pasalnya, generasi muda atau kaum milenial sudah memiliki akses untuk mengubah landscape dunia politik. Menariknya, milenial rupanya sadar tak mau hanya dijadikan objek politik. Mereka ingin terlibat dalam politik tanpa partai politik. Pembicaraan mengenai politik adalah topik yang menarik bagi sebagian milenial. Banyak anak muda terjun ke dunia politik berawal dari kesadaran bahwa kebijakan politik saat ini akan berpengaruh jangka panjang. Kesadaran ini yang membuat banyak bermunculannya gerakan politik tanpa partai. Bagi milenial, akhir dari politik adalah kepentingan diri sendiri. Bukan berarti kepentingan diri sendiri akan melibatkan KKN, namun mimpi besar milenial berkaitan dengan masa depan bangsa ini. Jika anak muda tidak peduli politik, siapa yang akan mengaspirasikan suara minoritas? Jika politik diisi oleh orang lama padahal zaman terus berubah, kapan akan terjadi perubahan baik demi kepentingan banyak orang? Milenial haruslah mengerti politik untuk mencintai negara yang akan mereka tinggali sampai akhir hayatnya. Anak muda haruslah bisa menyuarakan pilihannya. Tidak hanya mengikuti selebrasi saja, tapi benar-benar terjun ke politik. Kita harus coba untuk terjun atau bersuara soal politik. Diharapkan para silent majority, yakni orang-orang yang diperhatikan hanya saat pemilihan, bisa menyuarakan suara mereka sendiri. Tentu saja ada banyak tantangan untuk mewujudkan politik yang sehat dalam masyarakat. Terutama bagi milenial ataupun mereka yang dianggap minoritas. Seringkali milenial didiskreditkan karena dirasa belum mumpuni untuk bicara politik. Usia jadi salah satu indikator seseorang boleh bicara politik atau tidak. Inilah yang kadang membuat milenial merasa terpisah dari dunia politik. Politik yang ideal seharusnya tidak memiliki barrier to entry. Siapapun mereka, dari profesional sampai anak SMA yang baru ber-KTP, bisa terlibat diskusi politik. Karena pada dasarnya, bicara soal politik itu asik. Tak jarang sampai muncul perdebatan dalam situs jejaring sosial antara pejabat dengan masyarakat atau sesama masyarakat. Kebebasan bersuara dijadikan alasan untuk memberi kritik, hujatan, caci dan maki. Komunikasi secara langsung ini tentu saja sehat jika dimanfaatkan dengan bijak. Hal ini terlihat belakangan ketika ada yang tidak sependapat berarti salah. Kritik, caci dan maki sampai membawa isu ke ranah hukum akan ditempuh. Inilah muasal dari milenial apatis yang sering ditunjuk sebagai generasi yang tidak peduli pada kondisi negara. Dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, milenial memiliki akses untuk beraspirasi melalui cara yang kreatif. Misalnya melalui karikatur, atau meme yang sederhana namun memiliki pesan mendalam. Kesadaran untuk peduli dengan cara kritik yang baru juga ditempuh beberapa milenial untuk mengajak milenial lain lebih melek politik. Milenial harus mulai berani untuk peduli politik, berani mengapresiasi dan kritis atas suatu kebijakan. Karena pada akhirnya, estafet kepemimpinan akan jatuh pada generasi milenial untuk memperjuangkan kebaikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Imade Naya Gunadi, Ketua DPC PSI Tabanan. Dirgahayu Partaiku, Partai Solidaritas Indonesia yang ke-7. PSI hadir dan kerja untuk rakyat. Salam solidaritas. Om Santi, Santi, Santi Om. When the shadow won't leave, when the battle won't stop, and every breath that you breathe takes all that you've got. When you wonder if you're always gonna feel this way, hear the Lord of heaven say, I will hold you when you're breaking, like a father and a friend. And I will carry you through darkness till we see the sun again. So rest your head and cry your tears. Know that I am with you here when you can't live that way. Believe me when I say I will.
like a father and a friend.